Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami dari Primatika Education, masih di channel Belajar Matematika. Bersama saya, Nur Ekawati. Hari ini, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Ini adalah materi untuk anak-anakku kelas 9. Lebih khususnya, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Dan inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, dan untuk membuka wawasan kalian tentang bab ini, mari kita saksikan dahulu video singkat berikut ini. Roket tak berawak yang membawa satelit Astra 2E lepas landas dari kosmodrom Rusia di Baikonur, Kazakhstan pada Senin lalu. Ini merupakan peluncuran Proton M pertama dari pemerintah Rusia sejak kecelakaan yang terjadi sesaat setelah lepas landas pada Juli lalu. Roket Proton sepanjang 190 kaki ini membawa muatan untuk pengiriman layanan internet generasi terbaru di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Layanan peluncuran internasional berkata roket ini akan meningkatkan kapasitas satelit dan memastikan konektivitas yang aman dan handal melebihi 99% dari populasi dunia. Misi peluncuran Proton menandai misi ILS ke-50 tahun ini. Apa yang terlintas di pikiran kalian melihat tayangan tadi? Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini adalah gambar dari lintasan roket yang tadi. Kira-kira gambarnya berbentuk apa ya? Berapa sih tinggi maksimumnya? Dan berapa ya waktu untuk mencapai tinggi maksimum tersebut? Nah, anak-anak, mudah-mudahan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mari kita mulai saja pembelajaran kali ini. Untuk membuat grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita membuat tabel dari nilai X dan fungsi X. Pada soal, diketahui bahwa fungsi kuadrat memiliki rumus fungsi X sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Dengan daerah asal X sedemikian hingga X lebih besar dari sama dengan min 2 dan X kurang dari sama dengan 4, di mana X adalah anggota bilangan real. Sehingga daerah asal memiliki anggota negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Langkah selanjutnya,
kita masukkan nilai X tersebut ke dalam rumus fungsi X. Sebagai contoh, untuk X sama dengan negatif 2, maka fungsi negatif 2 adalah dengan cara memasukkan negatif 2 menggantikan nilai X. Sehingga apabila kita hitung, didapat nilai hasilnya adalah negatif 5. Untuk X sama dengan negatif 1, maka fungsi dari negatif 1 sama dengan bila kita masukkan negatif 1 menggantikan nilai X, maka diperoleh hasil sama dengan 0. Demikian juga untuk X sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga kita masukkan ke dalam tabel, untuk X sama dengan min 2, nilai fungsi X-nya adalah min 5, negatif 5. Untuk X sama dengan negatif 1, nilai fungsi X-nya adalah 0. Untuk X sama dengan 0, nilai fungsi X-nya adalah 3. Untuk X sama dengan 1, hasilnya adalah 4. Untuk X sama dengan 2, nilai fungsi X-nya adalah 3. Untuk X sama dengan 3, nilai fungsi X adalah 0. Dan untuk X sama dengan 4, nilai fungsi X adalah negatif 5. Langkah yang kedua, kita tentukan koordinat titik. Dari tabel fungsi kuadrat yang telah kita buat, maka kita dapat koordinat titiknya adalah negatif 2, negatif 5, negatif 1, 0, 0,3, 1,4, 2,3, 3,0, dan 4, negatif 5. Dan langkah yang ketiga adalah gambarlah koordinat titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Lalu, buatlah kurva mulus yang menghubungkan koordinat-koordinat tersebut. Mari kita gambar grafik tersebut. Ya, seperti inilah gambar grafik dari fungsi X sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Kalau kita perhatikan, bentuk grafik tersebut adalah berupa parabola. Selanjutnya, bagaimanakah sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat? Mari kita simak bersama. Bentuk umum grafik fungsi kuadrat, fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, serta nilai D atau diskriminannya adalah B kuadrat dikurangi 4AC, mempunyai sifat sebagai berikut. Jadi, grafik fungsi kuadrat bentuknya akan dipengaruhi oleh nilai A dan nilai D. Apabila A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas, seperti ini. Apabila D lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik X1 dan titik X2. Sedangkan apabila nilai D sama dengan 0, grafik fungsi kuadrat akan memotong di satu titik, sehingga X1 sama dengan X2. Tetapi,
Seandainya nilai D kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Apabila nilai A kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah. Atau dengan kata lain, puncaknya berada di atas. Dengan hal yang sama, apabila nilai D lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Apabila sama dengan 0, akan memotong sumbu X di 1 titik. Apabila kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak akan memotong sumbu X. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan sifat dari grafik fungsi kuadrat fungsi X sama dengan 3 ditambah 2X dikurangi X kuadrat. Kalau kita perhatikan dari grafik fungsi kuadrat ini, maka kita peroleh nilai A adalah negatif 1. A adalah koefisien dari X kuadrat. Nilai B sama dengan 2. B adalah koefisien dari X. Dan nilai C sama dengan 3. C adalah konstanta. Dan yang selanjutnya, apabila kita hitung nilai D dengan rumus B kuadrat kurangi 4AC, kita masukkan angkanya, akan ketemu hasil adalah 16. Dari yang sudah kita hitung tersebut, diketahui nilai A adalah negatif 1 kurang dari 0. Dan nilai D adalah 16 lebih dari 0. Maka grafik fungsi X akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X pada 2 titik yang berlainan. Contoh yang kedua. Diketahui fungsi X dengan rumus X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Tentukan sifat dari fungsi kuadrat tersebut. Maka, cara penyelesaiannya adalah dari fungsi kuadrat tersebut, kita ketahui bahwa nilai A sama dengan 1, karena A adalah koefisien dari X kuadrat. Nilai B sama dengan 4, dan nilai C juga sama dengan 4. Sehingga apabila kita hitung nilai diskriminannya, akan mendapatkan hasil sama dengan 0. Karena A sama dengan 1 adalah lebih besar dari 0, dan nilai D sama dengan 0, maka grafik fungsi X tersebut akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X pada 1 titik. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Dan untuk kelanjutan materi ini, bisa kalian simak di video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.